beca di Malang. Dia sedekahin setiap hari, 1 hari seminggu dalam 1 hari. Dia gratisin becanya. Niatnya apa? Ya, biar dia dapat pahala. Saya nggak bisa pergi haji, mungkin dengan begini ini saya dapat pahala. Sampai ada orang dosen mendengar, melihat ceritanya begitu dia mau naik beca, hari biasa bisa, hari yang dia libur, oh saya libur, saya gratisin hari ini, saya gratisin, saya niat sedekah, merasa terpukul ini dosen. Ya Allah, gua orang mampu disedekahin. Emang kenapa? Ente pakai sedekah apa? Ane pengen pergi haji nggak mampu, mungkin dengan cara ini ane bisa dapat pahala haji. Pagi dia ke rumahnya, dia selidikin benar. Rumahnya sekotak beretan. Ya saking kecilnya. Ya dapur di situ, ya rumah di situ, ya kamar mandi di situ, ya di situ semuanya. Besoknya didaftarin pergi haji sama bininya. Coba tuh. Udah deh, kita banyak bersolawat ya, dan targetin supaya kita bisa mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Amin ya Rabbal. Yang saya cintai, saya hormati, saya muliakan segenap panitia dan pengurus penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, Masjid Jami Nurul Huda, betul. Yang semoga semuanya Allah Ta'ala panjangkan umurnya dalam sehat walafiat. Para guru-guru, para asatidzah, mohon maaf saya tidak bisa sebut karena belum kenal. Namun kita doakan guru-guru kita semua panjang umur dalam sehat walafiat. Saudara-saudara, para pecinta Rasulullah SAW, malam hari ini kita bergembira menyambut hari lahirnya atau memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad. Apa sih untungnya bikin maulid? Kalau nggak ada untungnya, ulama-ulama nggak ngajarin kita memperingati maulid, baca kisah maulid. Memang maulid apa sih? Kisah maulid namanya kisah Nabi kita Muhammad. Ada orang sukses karena dia mau ikuti jejak orang yang sukses, jadi sukses. Jadi sukses. Tahukah kita orang yang tersukses itu siapa? Tentunya orang yang tersukses, manusia yang tersukses adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad. Apa yang kita cari? Kita mau mengidolakan siapa? Orang-orang besar di dunia ini. Napoleon orang besar, Hitler orang besar, Mao Zedong orang besar. Sampai
Syihab itu menulis satu buku kumpulan manusia-manusia sepanjang sejarah yang disebut orang besar. Ini orang non-muslim yang diurutin paling pertama adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad. Jadi kita mau lihat di sini, kita pengen tambah kenal siapa Rasulullah. Ibu bapak, saya minta dengar sebentar ya, sebab saya lagi ngomongin orang yang paling nanti kita cari-cari. Jangan ada yang main HP, jangan ada yang merokok. Pusatkan perhatian kita ini buat Rasulullah. Kalau kita datang ke sini memperingati Maulid masih main HP chattingan, boleh saya katakan itu adalah bentuk pelecehan. Kita ini umat Nabi Muhammad. Demi Allah, kita tidak ada apa-apanya tanpa Rasulullah. Nggak direken. Orang Betawi bilang nggak dianggap kita. Kalau tanpa Rasulullah. Kadang saya heran kalau orang lagi diceritain tentang Rasulullah, sibuk aja chattingan. Kalau dia pujian saya doain jadi pujian apa? Amin. Biarin deh, betul. Kalau dia perawan, saya doain jadi perawan tua. Terusin deh main HP. Kalau dia punya suami, saya doain suaminya kawin lagi. Ada amin itu. Suami takut istri. Saudara Nabi. Mulai serius. Ibu-ibu mulai serius, takut lakinya kawin apa. Jadi mau dengar nggak? Saya tekenin di sini. Saya kasih tahu di sini. Ini namanya peringatan Maulid supaya kita ingat tugas saya ngingetin. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya kalau orang lupa maklum, manusiawi. Kembali lagi saudara, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Nabi dan Rasul yang beliau mendapatkan kecintaan yang sangat besar oleh pengikut-pengikut beliau, yang kecintaannya ini tidak akan pernah didapat oleh manusia siapapun juga, walaupun dia manusia besar. Nabi sangat dicintai oleh para pengikutnya, termasuk sahabat-sahabatnya. Begitu dahsyatnya cinta mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai ketika pasukan musuh atau orang-orang kafir Quraisy mengutus utusannya ke Madinah untuk mengajak perjanjian damai. Datang utusan kafir Quraisy dari Mekah menemui baginda Rasulullah. Saat itu ini utusan kafir yang dari Mekah, kafir Quraisy, melihat Rasulullah mau wudu, mau sholat, mau berwudu. Nabi mau wudu, sahabat puluhan berkeliling muterin Nabi, berkerumunan, berjaga-jaga di sekitar Rasulullah. Mau ngapain?
sahabat nabinya mau wudu hanya sekadar menjaga atau menadahi, memperebutkan sisa-sisa air wudu yang jatuh dari bejana atau tetesan daripada Nabi kita Muhammad. Airnya itu jangan sampai jatuh, diperebutkan oleh sahabat-sahabat. Shallu ala Nabi. Numpang tanya, kita kalau lagi wudu kira-kira bini kita pernah nggak jagain? Pernah nggak? Tabarukan gitu, bagi kayak kurang kerjaan. Beginilah kecintaan sahabat. Sehingga apa? Sehingga kafir Quraisy ini pulang setelah ditandatangani, pulang laporan kepada pembesar-pembesar kafir Quraisy di Makkah. Dia berpidato di tengah-tengah tokoh-tokoh kafir Makkah, mengatakan di ahla Makkah, kaifa yusalu damu Muhammad wa ashabuhu la yatrukuna wadu'ahu wa yaqahu ala al-ard. Hei orang-orang Makkah, hei kafir-kafir Makkah, kalian tidak mungkin dapat membunuh Muhammad, karena aku lihat dengan mata kepalaku saat dia sedang wudu, sahabatnya udah berkeliling mengerumuni dia. Ini apa? Ini saking bentuk kecintaan yang luar biasa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum. Hai segenap manusia, sungguh telah datang kepada kamu sekalian burhan. Apa itu burhan? Bukti kebenaran. Telah datang kepada kamu sekalian bukti kebenaran kepada kamu, untuk kamu, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad. Jadi Nabi, apa yang beliau bawa, agama ini, agama Islam adalah bukti kebenaran. Apa yang diucapkan oleh Nabi, bukti kebenaran. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, bukti kebenaran. Sampai sandal-sandalnya, terompanya dibicarain, dijadiin kitab sama ulama. Mana ada orang besar sandalnya dikenang-kenang, rambutnya itu Khalid bin Walid, panglima perang, sahabat Nabi yang terkenal. Diceritakan di dalam kitabnya Ad-Dakhairul Muhammadiyah, karangan Abu Yasir Muhammad Maliki. Ketika terjadi peperangan, kalau tidak salah perang Yarmouk, Sayyidina Khalid bin Walid memerintahkan untuk gencatan senjata dan memerintahkan kepada pasukannya untuk mencari pecinya yang hilang. Begitu dicari, dapat. Mending pecinya bagus, pecinya butut. Peci panglima butut. Salah seorang prajurit mengatakan, komandan, apakah ini kopiahmu, pecimu? Iya betul. Kira ini Sayyidina Khalid bin Walid diciumin itu peci. Sehingga ini semua sahabat-sahabat prajurit-prajurit bertanya, wahai panglima, ada apa kau bisa beli peci baru? Ini peci jelek.
Sampai kau perintahkan kami buat gencatan senjata, nyari-nyari segala peci butut. Apa jawab Sayyidina Khalid bin Walid? Tenang. Diambil itu peci, dibuka lipatannya, dikeluarkan di dalamnya, diunjukin, ini loh yang paling berharga dari segalanya. Ini apa ini? Beberapa helai rambutnya Rasulullah. Ini rambutnya Nabi Muhammad. Aku dapat berebutan saat beliau sedang tahallul. Tahu nggak tahallul? Tahallul itu menghalalkan ya aktivitas haji ataupun umroh dengan mencukur beberapa helai rambut kita. Mudah-mudahan yang amin bisa pergi umroh, bisa pergi haji gratis. Gratis aja amin lo kenceng. Lanjut. Ini alhamdulillah speakernya bagus. Ini suara saya nih, doain biar cepat sehat. Kebanyakan tarikan yang ngaso-ngaso ya. Masuk bulan Maulid dari Jumat yang lalu, bini aja nggak kecolek-colek ya. Lihat recehan, aminnya pada kayak tahu aja tuh recehan. Anak kecil, subhanallah. Jadi rambutnya Rasulullah ini kata Sayyidina Khalid bin Walid, setiap aku memimpin peperangan, tidak ada peperangan satupun yang aku pimpin yang terkalahkan, karena aku membawa salah satu beberapa helai rambutnya Nabi kita Muhammad. Ambil keberkahan. Khalid bin Walid. Kadang orang suka nggak ngerti barokah dengan atar bekas-bekas orang soleh. Padahal kalau dia baca bagaimana kisahnya Musa Samiri dengan Nabi Musa alaihissalam, itu Musa Samiri anak zina, dibuat sama emaknya, ditaruh di atas gunung. Dari bayi dibuat sama emaknya, ditaruh di atas gunung. Allah perintahin malaikat Jibril buat apa? Buat nyusuin di Musa Samiri. Sampai dia besar, sampai Musa Samiri tahu kapan Jibril datang, mau datang dia tahu, bau-baunya tahu. Hebat gak? Hebat gak? Kita bisa nggak begitu? Boro-boro. Giliran Nabi Musa lagi berdakwah, nggak ada di kampungnya, Musa Samiri bikin patung-patungan anak sapi. Kemudian apa? Dikasih tanah. Ini tanah diambil dari bekas injekan kudanya malaikat Jibril. Tanah. Mana mau lihat tanah sama rambut? Pada diem aja. Lapar. Ya aneh takut nanti pada lapar perut aneh nih. Imam Syafi'i kasih tahu jangan suka ngajak ngomong orang perutnya lapar. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tuh kan dia. Kalau dia lapar saya gak lama-lama dia udah. Ini saya kasih tahu ini ya biar kita tambah
ilmu kita. Ini Musa Samiri ambil keberkahan dari tanah bekas injekan kaki kudanya malaikat Jibril, diambil ditempelin itu ke patung. Anak patung itu, anak patung bisa ngomong kayak orang hidup. Sehingga ini Musa Samiri kasih tahu kepada kaumnya Nabi Musa, ini loh anak Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, sembah. Maksud saya, kalau itu bekas tanah, bekas pijakan kaki kudanya malaikat Jibril, dengan izin Allah tentunya, semua juga dengan izin Allah, itu patung bisa hidup, itu patung bisa hidup. Itu kan keberkahan namanya. Saudara-saudara sekalian, ada lagi. Dulu di Hadramaut ada orang punya koleksi rambutnya Rasulullah, beberapa lembar. Di sini juga ada, di sini juga ada. Tapi mohon maaf ya, bukan yang seperti yang pameran-pameran kemarin itu, ya bukan. Biasanya orang kalau punya koleksi itu nggak dipublikasikan. Kalau di Turki memang jelas, karena memang di sana ya kita tahu kerajaan Utsmani, kerajaan Islam. Saya pernah diberi kesempatan untuk melihat 2 lembar rambutnya Rasulullah. Giliran dibacain sholawat, itu rambutnya bergerak sebelum dibacain sholawat. Begitu dibacain sholawat, bergerak-gerak. Shollu ala Nabi. Bergerak-gerak itu rambut. Ada di Hadramaut di Yaman Selatan, ada satu orang punya beberapa helai rambutnya Rasulullah. Kemudian dia beri kesempatan kepada orang banyak untuk bertabarruk. Lalu ada salah seorang, ada yang mencium, ada yang memegang, ya, ada yang megang terus taruh di mata. Ada satu orang Majidum, dia begitu giliran dia sudah dekat dengan rambut itu, dia bukan cium, tapi dia keluarin korek api, dia bakar. Orang yang lihat berusaha untuk mencegah, tapi yang punya koleksi ini, yang punya rambut ini, malah santai-santai aja, seolah-olah melepaskan. Biarin aja, lepasin. Kata si Majidum ini, kalau memang ini rambutnya betul rambut Rasulullah asli rambutnya Nabi, dia nggak bakal kebakar. Silakan bakar, kata yang punyanya, dibakar. Tidak terbakar itu rambut saudara. Shollu ala Nabi. Ntar pulang ente iseng-iseng cabut 3 lembar rambut ente bakar. Kira-kira kebakar gak? Badan kita ikut kebakar, betul? Jangankan. Nah ini bukti kebenaran saudara. Baru ngomongin rambut nih, rambut Nabi. Sahabat Anas bin Malik diceritakan di dalam sahabat Anas bin Malik sekali waktu dia undang makan kawannya. Waktu itu
musim dingin. Begitu selesai makan, sahabatnya ini minta serbet, minta serbet buat ngelap tangannya. Sayyidina Anas kasih, katanya ini tamu, ini sang tamu nih kawannya, ini serbet kok nggak ada yang cakepan nih, serbetnya udah butut, udah jelek, udah lusuh. Sayyidina Anas lempar aja itu serbet, dilempar ke tungku api karena di depannya ada tungku, dilempar. Ini kawannya tanya, loh kenapa kau bakar itu serbet? Apa karena itu serbet udah dekil endak kumal? Bukan. Kau perhatikan itu serbet. Gak lama berapa menit diambil pakai besi, lalu diperlihatkan lagi kepada sahabatnya. Dia terheran-heran, loh ini kenapa serbet kok dilempar ke kobaran api nggak kebakar? Harusnya kebakar, betul? Sayyidina Anas bin Malik kasih tahu, ini serbet pernah dipegang oleh tangannya yang mulia, tangannya Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad itu ajwadun nas, paling dermawannya orang, asyarun nas, paling beraninya manusia, aqwan nas, paling kuatnya manusia. 27 kali peperangan Nabi pimpin langsung. Berapa banyak sahabat-sahabat Nabi yang niatnya pengen melindungi Rasulullah, tapi begitu perang udah berkecamuk, ini gak kelihatan, ini semuanya debu. Mata ini, kata Sayyidina Ali, saking dahsyatnya itu ghazawat peperangan, itu mata udah merah. Kami berusaha melindungi Rasulullah, tapi berapa kali kami berada di belakangnya Rasulullah. Yang niatnya mau lindungi, tapi mereka dilindungi oleh Nabi kita Muhammad. Nabi itu punya kekuatan 1 banding 30 orang. Istri Nabi berapa istri Nabi? 9. Pernah sekali waktu Nabi menggilir semuanya dalam waktu yang sama 1 malam. Kira-kira ente kalau punya bini 4 kira-kira bisa begitu? Ya, daripada diam aja ya. Gak usah takut, ntar di surga bini kita banyak. Amin. Ibu-ibu jangan cemburu gue ya. Saya doain ibu-ibu ahli surga semua, amin. Surga gue juga ngomong. Ya Allah. Ya kembali lagi, kita berbicara tentang Rasulullah, kerahimannya Rasulullah, kedermawanannya Nabi kita Muhammad. Saya jujur, saya nggak bisa bicara tentang politik. Jadi kalau lagi maulid ya bicara tentang Rasulullah aja. Saya senang begitu. Sofwan bin Umayyah dulu paling sengit musuhin Nabi, musuh besarnya Rasulullah. Sofwan bin Umayyah, Nabi itu kalau dapat harta rampasan, Nabi bagiin kepada sahabat-sahabat Ansor dulu. Ansor, Muhajir enggak, Muhajir dibedain, Ansor diprioritasin. Terutama apa? Terutama orang-orang yang kelihatannya ada kecenderungan, ketertarikan kepada Islam. Dia belum masuk Islam, tapi ada ketertarikan. Dilihat Sofwan bin Umayyah udah mulai agak-agak tertarik, belum masuk Islam,
Nabi kirim hadiah, Nabi kasih hadiah, nggak tanggung-tanggung. Satu bukit isinya full binatang ternak, bukan satu kebun ya, kebun lain sama bukit, betul. Satu bukit isinya binatang ternak. Coba kita bayangin. Sehingga Sofwan bin Umayyah ini, kalau orang Betawi bilang kelepek-kelepek, kelepek. Karena di lagunya tuh cintaku kelepek-kelepek ya, apa? Kelepek-kelepek. Ya, dia bilang apa? Kata Sofwan bin Umayyah, dulu manusia yang paling aku benci di muka bumi ini adalah Muhammad. Tapi setelah Muhammad memberikan aku satu bukit isinya binatang ternak, dari mulai itu aku yakin bahwa dia bukan manusia biasa. Dia adalah Nabi dan Rasul. Tidak mungkin manusia biasa memberikan pemberian hadiah sampai-sampai tidak takut miskin. Begitu masuk Islam Sofwan bin Umayyah menyerukan kepada kaumnya, ya masyarakat Quraisy, hai orang-orang Quraisy, aslimu, inna Muhammadan idza anfaqa lam yakhshal faqr. Hai orang-orang Quraisy, masuklah kalian ke dalam agama Islam. Ketahuilah bahwasanya Muhammad itu kalau dia sudah memberikan sesuatu, dia tidak takut miskin. Sama nggak begitu? Masa Nabi ini semuanya beda, ya. Basyarun lakal basyar. Tempat nih, kalau Nabi kita Muhammad ada di sini, udah ditinggalin. Ini tempat, nih masjid wangi. Kalau kita nih bareng-bareng lamaan dikit di sini, kira-kira wangi nggak? Hah? Tempat yang dilewati nama Rasulullah itu berbekas. Kalau antum cium tangan nama Rasulullah, itu nempel wanginya sampai berhari-hari. Shallallahu alaihi Nabi. Sahabat kalau boleh cium tangan sama Rasulullah, musafahah, sahabat yang lain bisa nyiriin. Kau habis cium tangannya sama Rasulullah, Shallallahu alaihi Nabi. Sekali waktu Nabi diundang makan sama sahabat, duduk di depan. Nabi lagi asik makan, ada perempuan lewat. Ini perempuan kalau orang Betawi bilang ini celutak. Apa celutak? Celuk. Bagaimana nggak celutak, Bu? Nabi lagi makan disamperin sama dia. Berani nggak tuh perempuan? Sifat pemberani seperti ini terhadap perempuan nggak bagus, nggak baik. Perempuan itu harusnya ya pemalu. Kayaknya juga sombong ya, betul nggak? Kalau orang sekarang bilang sombong ya. Masya Allah, disamperin Nabi Muhammad, kemudian apa? Minta makanan. Pantas gak begitu? Pantas gak? Pantas. Ini sifat ini perempuan berani, vokal, luar biasa, gak ada takutnya. Sampai Nabi lagi makan disamperin, ya Rasulullah, minta dong. Kira-kira Nabi kasih gak? Oh kasih, baru makanan kecil, betul gak? Nabi kita Muhammad hampir tidak ada riwayat satupun juga yang menyatakan dalam riwayat hadis mana aja yang menyatakan bahwasannya apabila ada sahabat minta bantuan apapun kepada Nabi kita Muhammad, Nabi mengatakan tidak. Kalimat tidak, gak ada. Tidak ngasih, gak ada. Tidak memberi, gak ada. Shallallahu alaihi Nabi. Dikasih Rasulullah. Itu makanan dikasih.
Begitu dikasih ini perempuan, ibu-ibu bilang apa? Ya Rasulullah, bukannya ini yang aku mau. Lalu yang kau mau yang mana? Yang di mulutmu ya Rasulullah. Yang di mulutmu ya Rasulullah. Nih orang laki saya tanya nih, jawab ya. Siap jawab. Kalau ente lagi pengantin baru, umpamanya lagi pengantin baru, ibu-ibu diem ya bu, sabar ya bu, lagi ada laki, ente ajak jalan di bini ente, mau di mana mau, udah diem aja, ya lu jalan mau bagaimana? Kalau rumah ada di tempat rumah apa, ya paling dekat kamu akas ya. Tapi kan belum pernah kamu kasih. Lalu ente makan, katakan pizza. Bin, bayar nggak pizza? Gimana diem aja? Kelihatan potongannya mencret lu makan gituan. Udah diem aja ya kan? Begitu lagi ya makan asik nih sama bini muda kita. Ya masih muda dong, betul nggak? Betul nggak? Ya pengantin baru masih muda, jangan salah paham bu. Ya, masih muda. Ada datang lagi makan enak-enak bisa berdua-duaan sama bini kita. Datang perempuan cantik kayak Hema Malini. Wah, ada nggak main deh artis-artis ini nggak? Ya, emang demen di film India ya kan? Kayak sedih ibu dia. Datang. Begitu datang disamperin kita, dia bilang apa? Bapak bagi dong pizzanya, kasih jangan pak, kasih jangan, mari diem aja lu, capek deh minta ya, kasih jangan, ini kan contoh, lu takut banget sih lo, kasih jangan, gua gak percaya. Ngasih aja yang ada di mulut kita aja kita gak berani, apalagi yang di mulut. Diminta begitu ente kasih tuh pizza yang dibiarin, dibilangin bang saya minta yang di mulut abang dong. Kira-kira ibu kalau suami ibu ngasih kira-kira diapain suaminya? Kita apain bu? Lucek, makan di pizza semuanya. Nabi kasih, Nabi kasih. Dia minta yang di mulut, Nabi kasih. Mohon maaf, jangan kita menganggap ini sesuatu yang jorok ya, dan menjijikkan, jangan. Nabi kita Muhammad itu beda. Kita Ahlussunnah wal Jamaah mengintikadi, meyakini bahwa semua yang keluar dari jasad Nabi kita Muhammad, baik itu kotorannya adalah suci atas pendapat ulama yang terkuat. Imam Baijuri kasih tahu, anna fadlatihi sallallahu alaihi wasallam tahiratun 'alal mu'tamad. Kotoran yang keluar dari jasadnya yang mulia adalah suci. Beda sama kotoran kita, belum keluar lagi baru hawanya doang keluar lagi anginnya udah kayak sepita yang meledak. Nauzubillah. Nabi deh mohon maaf buang hajat nggak kelihatan, langsung dimakan sama bumi. Nah kalau kita nauzubillah. Itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita tambah cinta. Yang jelas, insya Allah kita semua akan berjumpa dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan teruskan, saya berpesan hanya sedikit. Kita udah cakep ngadain maulid, bagus. Saya menginginkan maulid itu harus ada sasaran, harus ada target. Apa target kita? Paling tidak
yang ibadahnya nih masih kendor, kencengin, betul. Yang sholatnya masih bolong-bolong, jangan bolong-bolong, betul. Itu namanya kita cinta sama Rasulullah, taat sama Rasulullah. Jangan yang gak sembahyang makin terus gak sembahyang, yang gak menutup aurat makin gak menutup aurat. Ibu bapaknya nutup aurat, anak gadisnya ablak-ablakan. Ada nggak yang begitu? Ini udah bagus. Jadikan ini maulid target, banyak bersolawat, banyak istighfar, banyak sedekah. Itu modal kita. Tetangga saya, Bu, mohon maaf, tukang ojek 2 kali bisa pergi haji gratis. Tukang ojek, motornya motor Vespa jadul. Itu kalau dijual berapa sih harganya? Modalnya apa? Modalnya sholawat setiap hari gak banyak, cuma 4.000. Ini berapa tadi? Mau gratis, betul, mau usaha, betul. Malu kita. Kalau orang yang benar-benar gak mampu, gak bisa nyalengin, gak bisa nabung, gak apa-apa deh. Tapi kalau kita nih, kan banyak kan kita nih mampu, kredit motor 1 juta, kredit mobil 5 juta, mampu. Tapi nggak mampu pergi haji nabung. Serem nggak? Serem nggak? Menungguin apa? Punya harta. Malu kita sama tukang beca di Malang. Dia sedekahin setiap hari, 1 hari seminggu dalam 1 hari. Dia gratisin becanya. Niatnya apa? Ya, biar dia dapat pahala. Saya nggak bisa pergi haji, mungkin dengan begini saya dapat pahala. Sampai ada orang dosen mendengar, melihat ceritanya begitu dia mau naik beca, hari biasa bisa, hari yang dia libur, oh saya libur, saya gratisin hari ini, saya gratisin, saya niat sedekah, merasa terpukul ini dosen. Ya Allah, gua orang mampu disedekahin. Emang kenapa? Ente pakai sedekah apa? Ane pengen pergi haji gak mampu. Mungkin dengan cara ini ane bisa dapat pahala haji. Pagi dia ke rumahnya, dia selidikin benar. Rumahnya sekotak geretan. Ya saking kecil. Ya dapur di situ, ya rumah di situ, ya kamar mandi di situ, ya di situ semuanya. Besoknya didaftarin pergi haji sama bininya. Coba tuh. Udah deh, kita banyak bersolawat ya, dan targetin supaya kita bisa mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Amin ya Rabbal. Mimpi Nabi nggak harus jadi Habib, mimpi Nabi nggak harus ustaz, mimpi Rasulullah nggak harus ulama. Syarat mimpi Rasulullah adalah memiliki kerinduan kecintaan yang besar kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Bisa kita mimpi Rasulullah. Amin ya Rabbal. Jadi ibu bapak kalau mau dekat dengan Rasulullah, jangan tinggalin, bawa pulang Rasulullah. Jangan jauh dari Rasulullah. Bagaimana gak jauh dari Rasulullah? Buktinya gak pernah ngaji. Buktinya jauh dari guru ustaz-ustaz, guru-guru, ulama-ulama. Orang kalau udah jauh dari ilmu, jauh dari agama, jauh dari agama, jauh dari agama, dekatnya ke mana? Ke neraka atau ke surga? Bawa Rasulullah ke rumah kita, pasang foto-foto yang kalau kita lihat kita ingat Rasulullah. Jangan foto-foto yang kita mikir ya jadi tambah kusut paling kita. Ya. Yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat, hajat kita dikabul. Jadi ingat, banyakin istighfar. Kalau mau banyak rezeki, banyakin istighfar. Ada orang bilang, aneh kok, aneh udah Tuhan gak pernah tinggal, tapi kok rezeki kok susah banget, Beb. Aneh wakiah, Beb, gak pernah tinggal, Beb, tapi kok masih belum jebol-jebol juga, Beb. Ada yang lupa,
Ya Allah. Nah saudara, saya mau ajak ya, saudara jadi orang kaya, mau nggak? Daripada diam aja, kayak gini. Saya mau ajak saudara biar kuburannya terang. Kuburan gelap loh, katanya nggak gelap. Kuburan tuh gelap. Yang bikin terang itu sedekah kita, amal kita di sini. Betul nggak? Itu yang bikin terang. Saya lagi bangun masjid dan pesantren di Sukabumi dengan luas tanah 6.200. Insya Allah November saya mau luasin lagi sekitar 1.000 meter. Duitnya udah ada, yang buat berluasan udah ada. Alhamdulillah. Saya mau ajak semuanya ini biar banyak rezeki jadi orang kaya. Kalau mau jadi orang kaya harus juga kita bersedekah. Kalau guru saya bilang begini, sedekah yang paling hebat bukan lagi banyak duit. Kalau lagi banyak duit gampang. Walaupun nggak semua orang begitu, kalau dasar pelit memang kurang aja, memang pelit juga. Tapi biasanya gampang kalau lagi banyak duit. Sedekah yang paling hebat, paling utama, paling afdal. Duit kita tinggal selembar-lembarnya. Duit kita tinggal segitu-gitu, tinggal 100.000. Kalau ente kasih, bini besok nggak masak, anak aja perang urusannya. Kasih jangan, kalau kan diam kan. Tapi kalau kita kasih, itulah sedekah yang paling utama. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtul Dorot tadi itu yang dibacakan Maulid Habsyi. Saat beliau mengupas tentang sedekah, mensitir satu hadis yang berbunyi, man tasaddaqa faqad faqa lahya sabaina syaitan. Siapa orang yang bersedekah, maka sungguh dia telah mematahkan 70 rahang setan. 70 rahang setan. Maksudnya apa? Sifat-sifat setan itu melarang kita untuk sedekah. Sifat-sifat setan itu kikir, pelit, medit, nggak bakalan mau berbagi. Ada jamaah muridnya Habib Ali Demak, pulang langsung, pulang ke rumah, buka lemari, ambil duit sedekah. Begitu mau dibawa, bininya nongol, bininya nongol, bang, tuh duit mau dibawa kemana? Mau sedekahin, lo diam-diam aja, bang, kita belum bayar rumah, bang, anak belum bayar sekolahan, bang, besok anak mau kawin bagaimana? Akhirnya mikir lagi, mundur, taruh lagi itu duit, taruh lagi. Besok ngaji lagi sama Habib Ali. Begitu ketemu Habib Ali ngadu, Habib, ya Habib, indi syaitana wahidah fil bait magadartu alaiha. Ya Habib, aku punya setan cuma satu di rumah, nggak bisa aku kalahin, Beb. Bagaimana 70 setan, Beb? Tapi di sini sih nggak ada setan, semuanya amin. Wah, habis surga semua ya Bu. Boleh diem aja, udah tersinggung. Bini kita ahli surga. Kalau laki mau sedekah didorong, betul kan? Iya. Bini yang model begitu, insya Allah ya masuk surga sama terompa-terompanya, sama selop-selopnya, amin. Ya, ayo ya saya ajak saudara-saudara untuk ikut membantu perjuangan daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadal bisa baca musiknya. Ya. Ibadallah rijalallah harithuna li'ayna wa kunu asana hafadhi fadlillah ibadallah rijalallah harithuna bi ahlillah. Ini salah
semua kepada para jamaah, khususnya kepada pengurus Masjid Jami Nurul Huda. Mudah-mudahan segala kebaikannya, partisipasinya Allah Ta'ala balas dengan kebaikan dunia dan akhirat. Dan di sini dosa-dosa kita diampuni, luaskan rezeki kita yang banyak, yang halal, yang barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum